Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dan sehat selalu buat pemirsa YouTube semuanya. Oke teman-teman, untuk di sini saya akan berbagi tips, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas support dan dukungannya dan telah menyimak video saya secara full. Oke, di sini di depan saya ini ada sebuah CDI. Ini adalah CDI DC. Ini sudah rusak dari CDI-nya, tidak berfungsi lagi. Dan sebuah coil dan juga busi yang sudah saya modif di video saya sebelumnya. Ini saya kurangi seperti ini, saya kikir ini supaya lebih fokus dari percikan businya, miring ke samping saat terjadi percikan di dalam mesinnya itu, supaya lebih langsung ke arah pembakarannya. Ini oke teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Di sini saya akan berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang CDI DC. Ini adapun perbedaan dari CDI DC dan AC adalah di sistem rangkaiannya. Di dalam rangkaiannya ini sudah saya bongkar dari CDI ori bawaan motor Honda. Ini CDI AC. Untuk CDI AC ini langsung sistem pengisian dari sistem pengapiannya langsung dari spool mesin, menggunakan spool mesin langsung, dimana output dari spool CDI atau spool pengapiannya itu sekitar 220 volt, didapatkan dari spool atau di magnet di motor. Ini langsung terhubung ke mesin, sistem pengisiannya atau sistem pengapiannya. Untuk perbedaan dari CDI DC berbeda lagi untuk sistem dari menaikkan voltase di 220 volt seperti di CDI AC. Ini bersumber dari sebuah aki 12 volt. Oke, aki 12 volt seperti ini punyanya motor. Itu teman-teman, kita akan coba untuk membahas masalah CDI DC. Oke, untuk CDI DC di dalam sistem pengapiannya, karena menggunakan aki 12 volt, 12 volt ini harus dinaikkan dari voltasenya untuk mendapatkan voltase dari sistem kerja pengapian di motor, supaya dapat terjadi induksi yang diinginkan di output, di input coilnya ini, supaya nanti berada di 220 volt. Jadi CDI DC ini di dalamnya, di dalamnya sini harus bisa mampu mengeluarkan voltase 220 volt ke input dari coilnya, untuk menginduksikan ke businya sini, ke percikan ujung businya. Setelah diinduksikan oleh coil itu sekitaran 10.000 sampai 12.000 volt di ujungnya sini. Jadi input yang diperlukan di sini sekitaran 220 volt. Ini tugasnya CDI DC, mengubah voltase aki 12 volt supaya naik menjadi 220 volt
Jadi di sini kita bisa untuk melihat rangkaian di dalamnya atau dasar fungsi di dalam rangkaian CDI AC. Di sini saya akan coba untuk menggambar diagramnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini kita sering belajar supaya lebih memahami dari sebuah CDI atau sistem pengapian DC menggunakan aki, tidak menggunakan spool mesin. Di sini kita menggambar dari magnet di motor. Oke, magnet di motor kita. Oke, untuk selanjutnya kita gambar akinya dulu. Aki 12 volt. Oke, aki 12 volt. Untuk akinya ini yang positif, ini yang negatif, ini yang ke bodi. Oke, untuk dasarnya dan lebih mudahnya di sini saya tuliskan dari spool pengisian. Oke, di sini ke bodi motor, dan di sini masuk ke kiprok motor. Oke, ke kiprok motor, kiprok atau regulator, kemudian disearahkan atau sistem pengisiannya langsung diteruskan ke aki seperti ini. Oke. Dan di sini ada masuk ke CDI. Oke, ini ke CDI. Oke. CDI DC. Di dalam CDI DC ini input dari aki 12 volt ini masuk ke kunci kontak dulu. Oke, kunci kontak untuk on off nya, kemudian masuk ke CDI nya, dan di CDI di sini ada negatifnya juga atau ke bodinya. Seterusnya untuk di dalam CDI-nya ini karena 12 volt. Di sini di rangkaian dalam CDI-nya ini ada sebuah rangkaian inverter. Inverter ini menaikkan dari 12 volt ke 220 volt. Ini ada inverter. Kemudian di sini ada SCR atau pengendali dari sistemnya, sistem CDI-nya, SCR. Oke. Kemudian ada kapasitor. Oke, kapasitor. Seperti ini. Ini nanti outputnya ke coil. Ini ke coil. Ini coil motor. Dan selanjutnya ke busi. Busi. Untuk businya seperti ini simbolnya. Maaf, gambarnya ini langsung spontan. Untuk penggambarannya. Oke, di sini untuk cara kerjanya saat kita kunci kontak on. Oke, di sini arus aki masuk dari 12 volt. Oke, kemudian masuk ke inverter, dinaikkan 12 volt ke 22 volt, kemudian masuk ke kapasitor. Oke, masuk ke kapasitor, disimpan kapasitor,
Kemudian di SCR nya ini dipicu oleh sebuah pulser ini yang ada di magnet motor. Ini pulser ada tonjolannya seperti ini. Pulser ini berfungsi untuk mengatur percikan dari busi saat motor ini hidup. Oke, kemudian saat posisinya seperti ini pulsernya. Oke, ini langsung ke SCR nya sini atau ke CD nya. Oke, ini. Oke, langsung masuk ke SCR nya ini, membuka dari SCR nya ini, pintu SCR nya dan kapasitor, arus yang disimpan kapasitor kemudian mengalir melalui ground, melalui negatif. Oke, arus yang disimpan oleh kapasitor ini melalui negatif, kemudian memicu di koilnya sini, di dalam koilnya, sehingga terjadi percikan busi. Seperti itu untuk simpelnya dari sistem pengapian di motor AC yang sudah ada di video saya sebelumnya untuk cara kerja dari koil ini. Oke, seperti itu cara kerja dan perbedaan CDI DC dan CDI AC. Oke teman-teman, di sini saya perlihatkan dari rangkaian CDI nya Vario ini. Oke, ini ada CDI yang sudah saya bongkar, saya buka dari rangkaian di dalamnya. Ini untuk membukanya ini sangat sulit dan tentunya butuh alat. Alatnya sederhana, cuman obeng saja, tapi untuk pembongkarannya ini membutuhkan waktu yang lumayan karena ini karet seperti karet ban, karet roda ini. Dan di sini sudah saya buka dari rangkaiannya. Oke, ini sama, ini punyanya Vario 110, Vario Mendol lama. Oke, untuk rangkaian di dalamnya seperti ini. Oke. Dan posisi kerusakannya di sebelah sini. Tuh ini di sebelah sini. Oke teman-teman, kita akan coba lihat di CD nya ini, CD DC, karena perbedaan dari CD AC. Kita sambil CD-nya. Oke, ini perbedaannya. Kalau CDI AC ini cuman seperti ini. Ini kemarin sudah saya ambil dari kapasitornya. Kapasitor di dalamnya ini sama seperti ini, 1 mikrofarad, tapi warnanya biru di dalamnya sini. Ini sudah saya gunakan di motor Mega Pro Monoshock untuk modifikasi untuk kapasitornya. Oke, untuk perbedaan di sini terlihat mencolok sekali dari sistem inverternya atau penaik tegangannya. Dari 12 volt dinaikkan ke 220 volt, dan di sini ada trafo. Oke, trafo seperti ini, step up atau inverter menaikkan tegangan dari 12 volt ke 220 volt. Ini saya pernah ukur untuk output dari input coil saat kunci kotak on di CDI Vario ini 220 volt. Seperti ini adalah untuk menaikkan tegangan, menggantikan dari sistem spool CDI di sistem spool CDI di motor yang memakai CDI AC. Kalau CDI DC itu memakai aki untuk menstabilkan atau sumber arusnya. Itu perbedaannya. Jadi motor sekarang itu rata-rata menggunakan CDI DC untuk yang karburator. Oke, seperti ini untuk rangkaian.
rangkaiannya di dalamnya. Oke, kita bisa lihat seperti ini, ada kapasitor dan trafo ferit. Itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang CDI DC. Untuk memodifikasi dari sebuah CDI sistem pengapian DC, di sini saya berbagi tips aman untuk kita lakukan. Bisa menggunakan cara seperti ini, kita modif dari businya seperti ini lebih aman. Dan ada beberapa di kolom komentar itu untuk memodifikasi dari CDI DC, kita bisa memasangkan kapasitor di input coilnya ini, di input coilnya, di input antara coil dan CDI. Ini kita kasih kapasitor, kapasitor AC seperti ini dengan ukuran punyanya kipas angin itu sekitaran 1,5 mikrofarad. Untuk di video saya yang lama itu saya menggunakan kapasitor mesin cuci, ini agak besar, ini punyaan bawaan mesin cuci 11 mikrofarad 400 volt. Ini saya pasang di kapasitornya. Ini kebetulan saya pasang di motor Supra, saya kasih CDI Shogun, saya rubah ke DC, kemudian saya kasih kapasitor seperti ini. Kita posisikan untuk kabelnya, ini kabel kapasitornya seperti ini. Ini untuk pemasangan untuk kapasitor ini bolak-balik tidak bermasalah seperti ini. Dan ini sudah terbukti bisa memperbesar keluaran dari arus percikan di busi ini. Oke, ini lebih besar dari sebelumnya. Tentunya bahan bakarnya itu lebih irit dan tarikannya itu lebih enteng, lebih terasa dari tarikan saat kita gas awal sampai penuh. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk keawetan dari sebuah rangkaian elektronik itu kita bisa belum tahu atau menebak dari suatu rangkaian elektronik itu berapa lama keawetannya, tidak bisa kita tentukan. Jadi untuk modifikasi seperti ini, teman-teman tanpa melakukan pembongkaran CDI bisa menggunakan sistem ini. Oke, ini untuk kapasitornya ini bebas, tidak masalah, bisa punya kipas angin, mesin cuci maupun pompa air juga bisa dipasangkan di sini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika teman-teman pernah mencoba cara seperti ini, bisa ditulis di kolom komentar untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, salam berkarya. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk CDI ori ini yang punyanya Grand seperti ini, Prima seperti ini. Ini standar dari asli pabrikannya itu 2,2 mikrofarad 400 volt. Dan untuk CDI Vario, CDI DC ini sudah saya lepas kemarin di sekitaran 1 mikrofarad sama 400 volt. Oke, jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.